warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma alimna ta'wilah wa faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan wa amalan mutakabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita surat Al-Anbiya. Di pagi hari ini kita sampai pada ayat yang ke-76, melanjutkan kisah para nabi dan para rasul, yang kisah-kisah ini semuanya mempunyai ibrah, mempunyai pelajaran. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi agar supaya baginda Nabi bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah yang disampaikan, dan terlebih juga kita umat beliau yang mempelajari juga diharapkan bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah-kisah para nabi dan para rasul yang disampaikan. Setelah di ayat yang sebelumnya telah kita pelajari bersama, Allah mengkisahkan tentang kisah beberapa nabi, yaitu diantaranya Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ishak dan Nabi Yakub, kemudian yang terakhir yang kita pelajari kemarin yaitu kisah Nabi Lut alaihissalam. Nah, di ayat yang ke 76 dan 77 ini kita akan pelajari kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana kisah tentang Nabi Nuh dan apa ibrah yang bisa kita ambil? Mari kita pelajari bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nuhan idh nada min qablu fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina innahum kanu qauma sau'in fa'aghraqnahum ajma'in. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa Nuhan, dan ingatlah ketika Nuh idnada min qablu, pada saat dia menyeru atau pada saat dia berdoa, min qablu, sebelum itu. Fastajabna lahu, maka kami memperkenankan baginya atau maka kami mengabulkan baginya. Fanajjainahu, lalu kami selamatkan dia, wa ahlahu, dan para pengikutnya, minal karbil azim, dari bencana yang sangat besar. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, satu lagi kisah Nabi yang disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada satu kisah pun yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran kecuali kisah itu mengandung satu pelajaran yang sangat berharga. Kenapa Allah
menyampaikan kepada baginda Nabi kisah Nabi Nuh alaihi salam. Pasti juga di dalam kisah Nabi Nuh ini ada satu pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah yang sangat berharga bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri dan para pendengar di rumah, Nabi Nuh adalah nabi yang ketiga yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu setelah Nabi Adam alaihi salam, kemudian Nabi Idris alaihi salam, baru kemudian Nabi Nuh alaihi salam. Di dalam satu riwayat disampaikan bahwasannya Nabi Nuh beliau berumur sampai dengan 950 tahun. Beliau berdakwah atau diangkat menjadi seorang nabi pada usia 480 tahun. Diangkat sebagai nabi pada usia 480 tahun. Begitu panjang masa dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Memang orang-orang dahulu umurnya panjang-panjang, tidak seperti kita. Kita apabila standarnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di kisaran 63-65 tahun. Lebih dari itu termasuk bonus. Nabi Nuh umurnya luar biasa, 950 tahun. Jadi kalau saat itu Nabi Nuh umur 200 tahun, itu masih lucu. Ya, masih lucu. Di Kudang itu masih menarik, masih anak-anak. Jadi manusia di zaman Nabi Nuh itu kalau wafat, mereka meninggal umur 200 tahun atau 250 tahun, itu maka oleh orang lain dikatakan kasihan, masih kecil sudah meninggal. 250 tahun. Kalau kita 250 tahun, tulang belulang sudah hancur, sudah bercampur dengan tanah, ya. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, Nabi Nuh berdakwah begitu lama waktunya. Dan pertama kali sejarah umat manusia yang kufur kepada Allah, yang kafir kepada Allah, yaitu dengan menyembah patung, itu diawali pada saat zaman kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Pada zaman Nabi Adam alaihi salam tidak ada manusia yang kufur, karena memang manusia saat itu hanya Nabi Adam, istri dan keluarga beliau. Kemudian setelah Nabi Adam, di zaman Nabi Idris, manusia mulai bertambah jumlahnya. Tetapi di zaman Nabi Idris pun manusia saat itu tetap tauhidnya, yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi Idris wafat, maka manusia semakin beranak pinak, semakin banyak jumlah manusia. Nah, pada saat peralihan antara Nabi Idris ke zaman Nabi Nuh alaihi salam, disitulah kemudian mulai terjadi perubahan akidah di dalam masyarakat. Yang awalnya masyarakat hanya menyembah Allah, mereka berubah. Yang awalnya masyarakat tidak mengenal patung, maka di zaman Nabi Nuh itulah awal mula terjadi penyembahan terhadap patung. Nah, ini kalian perlu pahami, perlu tahu. Jadi pada zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Nuh alaihi salam, awal mula adanya manusia yang menyembah selain Allah,
yaitu menyembah patung. Nah, Nabi Nuh diutus oleh Allah menjadi seorang nabi dan seorang rasul, maka tugas beliau adalah berdakwah kepada kaum beliau. Nabi Nuh menyampaikan bahwasannya yang patut disembah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas yang dijalankan oleh Nabi Nuh bukanlah tugas yang mudah. Begitu berat perjuangan yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi Nabi Nuh tidak putus asa. Terus, secara terus menerus, dengan berbagai macam cara, Nabi Nuh memberikan penjelasan kepada kaumnya bahwasannya menyembah patung itu adalah salah satu bentuk kemusyrikan. Tetapi kaum Nabi Nuh menentang habis-habisan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Mereka mengatakan penguasa saat itu, Nuh ini tidak pantas dikatakan sebagai seorang nabi, bahkan Nuh tidak pantas mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Penguasa di zaman Nabi Nuh mengatakan, kalau memang Allah mengutus seorang nabi, seharusnya bukan Nuh, seharusnya diriku yang diutus menjadi seorang nabi, kata penguasa di zaman Nabi Nuh. Karena apa? Karena aku lebih kaya dibandingkan Nuh. Nuh orang miskin, orang tidak punya. Sungguh tidak pantas dia mengaku sebagai utusan Allah. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, begitu lama perjuangan yang dijalani oleh Nabi Nuh alaihissalam, ratusan tahun, tapi ternyata orang yang mau beriman kepada Nabi Nuh hanya segelintir saja. Di dalam satu riwayat ada yang menjelaskan bahwasannya sampai detik-detik akhir yang beriman kepada Nabi Nuh hanya 12 pasang manusia. 12 pasang manusia, laki perempuan. Jadi totalnya ada 24. Tetapi ada yang mengatakan juga ada 24 pasang, sehingga totalnya menjadi 48. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, Allah mengkisahkan kisah Nabi Nuh ini kepada baginda Nabi Muhammad agar supaya menjadi pelajaran untuk beliau. Nabi Muhammad di dalam berdakwah juga sama, menerima penentangan-penentangan yang luar biasa dari kaum musyrik. Luar biasa. Walaupun masa dakwah baginda Nabi singkat, jauh dibandingkan dengan masa dakwah Nabi Nuh, tetapi ada persamaan di dalam apa yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad dan juga Nabi Nuh di dalam menyampaikan tugas-tugas kenabian dan kerasulan. Istri dan anak Nabi Nuh sendiri pun mereka justru menjadi penentang Nabi Nuh. Dan itu juga yang dialami oleh baginda Nabi, yaitu ditentang oleh orang-orang terdekat beliau, oleh keluarga beliau, oleh famili beliau. Tapi kalau baginda Nabi bukan dari istri, bukan dari anak. Tetapi kalau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ditentang dan beliau dimusuhi oleh paman beliau, yaitu Abu Lahab. Jadi hampir sama, kalau Nabi Nuh ditentang oleh istrinya sendiri, ditentang oleh anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Baginda Nabi Muhammad ditentang oleh paman beliau yang bernama Abu Lahab. Jadi ada persamaan di sini. Mengapa Allah mengkisahkan tentang Nabi Nuh ini? Ada persamaan bahwa
baginda Nabi dan Nabi Nuh sama-sama dimusuhi dan ditentang oleh keluarga terdekat, oleh keluarga terdekat. Bila Nabi Nuh, yaitu dari istri dan anaknya, sedangkan baginda Nabi Muhammad dari paman beliau, pamannya yang bernama Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Sampai-sampai Allah menurunkan satu surat tersendiri, ya, yang isinya adalah Allah memberikan ancaman, bahkan memberikan nas kepada Abu Lahab dan istrinya yang besok akan menghuni jahanam. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, kalau persamaan antara Nabi Nuh dan baginda Nabi Muhammad adalah apa yang dialami oleh beliau, kemudian yang memusuhi beliau bukan orang jauh, bukan orang lain, tetapi keluarga terdekat beliau. Ini persamaannya. Tetapi antara Nabi Muhammad SAW dan Nabi Nuh juga terdapat perbedaan. Perbedaannya apa? Yaitu dalam sifat dan sikap beliau menghadapi orang-orang yang memusuhi beliau. Kalau ini adalah persamaannya, ini persamaannya, maka perbedaannya adalah, ya, perbedaannya. Nah, ini Habib Isa jelaskan agar supaya kalian betul-betul paham di dalam setiap kisah yang disampaikan oleh Allah bukanlah kisah kosong belaka yang tidak ada manfaatnya, tetapi pasti ada ibrah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau ini tadi adalah persamaannya, maka perbedaan antara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Nuh alaihi salam, yaitu pada sikap beliau terhadap orang-orang yang menentang, terhadap orang-orang yang memusuhi beliau. Di sini terdapat perbedaan yang sangat menyolok. Bagaimana sikapnya Nabi Nuh dalam menghadapi orang-orang yang memusuhi beliau dibandingkan dengan sikap baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat juga menghadapi orang-orang yang menentang beliau. Ini penting sekali untuk kita pahami. Nah, bagaimana perbedaannya? Baik, kita pahami ayat yang ke-76. Wa Nuhan, dan ingatlah ketika Nuh idnada memohon atau berdoa kepada Allah min qablu. Min qablu ini maksudnya para santri yaitu sebelum kisah sebelumnya. Kisah sebelumnya kemarin kisah siapa? Kisah siapa? Nabi Lut alaihissalam. Sebelum kisah Nabi Lut. Jadi maksudnya min qablu itu karena memang Nabi Nuh itu masanya jauh sebelum masa Nabi Lut alaihissalam.
pada saat Nabi Nuh berdoa kepada Allah, maka kata Allah, fastajabna lahu, maka kami perkenankan doanya, kami kabulkan doanya. Doanya siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Fanajjainahu, lalu kami selamatkan dia, wa ahlahu, dan para pengikut-pengikutnya, minal karbil adim, dari bencana yang sangat besar. Nah, apa doa Nabi Nuh? Di sini yang menjadi kunci utama adalah idnada. Ya, yang menjadi kunci utama pembahasan ayat ini adalah idnada, yaitu pada saat Nuh berdoa kepada Allah, maka Allah mengabulkan doa Nabi Nuh. Nah, para santri, para pendengar di rumah, setelah sekian ratus Nabi Nuh berdakwah, maka hanya sedikit saja yang beriman kepada beliau. Maka pada saat itu Nabi Nuh alaihi salam mulai dihinggapi dengan rasa putus asa. Sudah merasa tidak ada harapan lagi kaumnya akan mau mengikuti apa yang beliau sampaikan. Bahkan kaumnya menentang Nabi Nuh dan menantang Nabi Nuh. Pada saat kondisi seperti itu, perhatikan ya, agar supaya kita tahu perbedaan antara dua utusan Allah ini. Pada saat Nabi Nuh mengalami hal seperti itu, maka Nabi Nuh kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa beliau diantaranya, beliau menyampaikan fada'a rabbahu, maka Nuh berdoa kepada Tuhannya. Apa isinya? Anni maglubun fantasir. Ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah orang yang dikalahkan, fantasir, maka tolonglah aku. Di saat Nabi Nuh sudah merasa tidak mempunyai penolong dari manusia. Karena apa? Yang beriman kepada beliau hanya sedikit, sedangkan yang kufur kepada beliau begitu banyaknya. Bisa dipahami enggak ini ya? Bisa dipahami? Dengarkan dengan serius supaya paham perbedaannya. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya hamba ini adalah orang yang dikalahkan, maka tolonglah hamba. Sudah merasa tidak ada manusia yang bisa menolong beliau, maka beliau kembalikan semuanya kepada Allah. Hanya Allah yang mampu menolong Nabi Nuh alaihi salam. Maka di surat Nuh ayat ke-26 dan ke-27 diabadikan doa permohonan Nabi Nuh kepada Allah. Ini perhatikan, wa qala Nuhun, dan Nabi Nuh berkata, Rabbi, Tuhanku, la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Perhatikan, ini doa Nabi Nuh. Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, janganlah engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu yang hidup di atas bumi. Kemudian Nabi Nuh melanjutkan doanya. Perhatikan lagi, innaka intadharhum, maka sesungguhnya jika engkau biarkan mereka itu tinggal, maksudnya tinggal di bumi, yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiron kafara, maka niscaya mereka itu, orang-orang kafir itu, akan menyesatkan hamba-hambamu ya Allah, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat
dan tidak tahu bersyukur. Ya, perhatikan para santri, doa Nabi Nuh yang diabadikan di dalam Al-Quran surat Nuh ayat 26-27. Maka Nabi Nuh mengatakan kepada Allah, ya Allah, hamba mohon kepadamu, janganlah engkau biarkan orang-orang kafir ini yang menentang hamba dan tidak mau beriman kepadamu untuk tetap hidup di muka bumi. Ini doa yang keras atau doa yang lembut? Habib Isa ulangi, dengarkan, perhatikan. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba mohon kepadamu, janganlah engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir ini untuk tetap hidup di atas bumi. Itu doa yang keras atau yang lembut? Kenapa Nabi Nuh berdoa seperti itu? Beliau melanjutkan, karena jika engkau biarkan mereka hidup di atas bumi ya Allah, orang-orang kafir itu, niscaya pasti mereka itu akan menyesatkan orang lain, dan mereka akan melahirkan anak-anak yang anak-anak mereka itu tidak akan pernah bersyukur kepadamu ya Allah. Maksudnya apa? Maksud dari doa ini para santri dan para pendengar di rumah, maka Nabi Nuh minta kepada Allah agar orang-orang yang tidak mau mengikuti dakwah beliau dan orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, yang tetap menyembah patung itu, agar semuanya dimusnahkan oleh Allah. Karena Nabi Nuh mengatakan, niscaya kalau mereka tetap engkau beri kesempatan hidup ya Allah di bumi ini, mereka pasti akan menyesatkan orang lain, dan dari mereka akan lahir keturunan-keturunan anak-anak yang tidak akan pernah bersyukur kepadamu. Karena apa? Orang tuanya kafir, maka anaknya juga dididik dengan kekafiran. Ini permohonan Nabi Nuh kepada Allah. Permohonan Nabi Nuh kira-kira diterima, dikabulkan atau ditolak oleh Allah? Dikabulkan, karena tidak mungkin Allah menolak doa dari Nabi dan para Rasul. Maka setelah Nabi Nuh berdoa seperti itu, Allah kemudian menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh agar supaya Nabi Nuh mempersiapkan diri bersama dengan orang-orang yang beriman kepada beliau, yaitu dengan membuat kapal yang cukup besar. Setelah kapal jadi, maka diperintahkan Nabi Nuh dan para pengikutnya yang beriman itu untuk naik ke kapal dengan membawa beberapa macam hewan. Maka Allah mengabulkan doa beliau, yaitu Allah turunkan hujan dari langit, dan Allah perintahkan bumi agar supaya tanah ini mengeluarkan air dari dalam tanah. Luar biasa, hujan yang luar biasa derasnya, dan dari dalam tanah sendiri itu keluar air seperti air bah. Maka dalam waktu sekejap tenggelamlah negeri Nabi Nuh, tenggelam, sedangkan Nabi Nuh selamat bersama dengan orang-orang yang beriman dengan beliau, sedangkan istri dan anak Nabi Nuh sendiri juga ikut binasa. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, di ayat yang selanjutnya 77 Allah menjelaskan, wa nasornahu minal qaumil ladina kadzabu bi ayatina. Maka setelah kami kabulkan doa Nuh, kemudian Allah menyampaikan, dan kami telah menolongnya, menolong Nuh dan para pengikutnya, minal qaumi, dari kaum alladzina kadzabu bi ayatina, yang kaum itu selalu mendustakan ayat-ayat kami. Petunjuk-petunjuk Nabi Nuh gak digubris, didustakan oleh kaumnya. Maka innahum kanu qauma sau'in,
Sesungguhnya mereka itu, kata Allah, fa'agraqnahum ajmain, maka kami tenggelamkan semuanya. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, maka setelah Allah menurunkan adab berupa banjir bandang yang begitu besar, umat Nabi Nuh yang tidak beriman tidak tersisa satu orang pun. Binasa semua, habis. Sehingga saat itu umat manusia hanya tinggal Nabi Nuh dan beberapa orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nah, letak perbedaannya ini yang penting, yang kita bisa ambil pelajaran. Kalau persamaan tadi antara baginda Nabi Muhammad dan Nabi Nuh, sama-sama mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi perbedaannya yaitu menyikapi orang-orang yang menentang beliau. Jika Nabi Nuh alaihi salam, beliau berdoa atau memohon kepada Allah agar kaum penentang dibinasakan. Bagaimana dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita? Baik, para santri dan para pendengar di rumah, tugas yang diemban oleh baginda Nabi tidak mudah saat itu. Penentangan luar biasa. Bukan hanya baginda Nabi cuma dicaci maki, bukan hanya baginda Nabi cuma dihina, tetapi baginda Nabi disakiti. Sering baginda Nabi mengeluarkan darah, sering badan beliau penuh dengan tanah, penuh dengan lumpur, penuh dengan kotoran hewan, dilempari oleh orang-orang musyrik. Bahkan baginda Nabi juga beberapa kali akan dibunuh oleh mereka. Tetapi di sini begitu berbeda sikap antara baginda Nabi Muhammad dengan Nabi Nuh alaihi salam. Baginda Nabi adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dan baginda Nabi adalah seorang manusia yang mempunyai akhlak yang begitu mulia. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang begitu indah, yang begitu mulia. Bagaimana itu? Baginda Nabi pada saat beliau disakiti oleh orang-orang musyrik, maka sedikit pun beliau tidak mempunyai rasa marah kepada mereka. Baginda Nabi adalah seorang nabi, seorang rasul, para santri dan para pendengar di rumah, yang tidak pernah sekalipun mendoakan kejelekan, mendoakan keburukan kepada orang-orang yang memusuhi beliau. Tidak pernah. Buktinya apa? Para santri dan para pendengar di rumah, pada saat baginda Nabi masih ada di kota Mekah, Siti Fatimah masih kecil, sering baginda Nabi apabila pulang dari Ka'bah, dari Masjidil Haram, pulang ke rumah, tubuh baginda Nabi, dengarkan, sering dilumuri oleh tanah, oleh lumpur, dilumuri oleh kotoran-kotoran hewan, jeruan-jeruan hewan yang dilemparkan oleh orang-orang musyrik kepada beliau. Saat beliau pulang nyampe di rumah, maka Siti Fatimah kecil menyaksikan ayah yang dicintainya, badannya bau dengan kotoran-kotoran hewan, maka Siti Fatimah sering meneteskan air mata. Dibersihkan oleh Siti Fatimah tubuh beliau yang penuh dengan kotoran, dengan penuh kasih sayang.
sambil air mata Siti Fatimah menetes, wahai ayahku, engkau adalah manusia yang dipilih oleh Allah, engkau adalah manusia yang disucikan dan dimuliakan oleh Allah, tetapi manusia-manusia itu memperlakukan dirimu dengan begitu hina. Apa jawab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai anakku, jangan engkau khawatir. Jawaban yang penuh dengan kasih sayang dan kelembutan kepada anaknya. Sesungguhnya ayahmu ini tidak akan bisa disakiti oleh mereka. Karena yang melindungi ayahmu bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi tidak pernah membalas perlakuan kejam mereka dengan perlakuan yang kejam juga. Tidak pernah para santri. Pada saat beliau berdakwah ke kota Taif, di saat di Mekah sudah begitu berat beliau rasakan untuk mengajak orang-orang musyrik itu, kaum Quraisy, untuk beriman, maka baginda Nabi berangkat ke kota Taif dengan harapan orang-orang Taif bisa menyambut dengan baik kedatangan beliau dan mau menerima dakwah beliau. Tetapi apa yang terjadi? Justru pada saat beliau berdakwah di kota Taif, bukan sambutan hangat yang beliau terima, justru caci maki yang beliau terima. Dan yang lebih parah, seluruh rakyat kota Taif seperti kompak. Apa itu? Pada saat baginda Nabi akan keluar dari kota Taif, bersama-sama mereka melemparkan segala macam barang ke tubuh Rasulullah, mulai dari kotoran ternak sampai batu-batu dilemparkan kepada baginda Nabi. Baginda Nabi kewalahan menghindar lemparan mereka. Sepertinya orang Taif ini sudah merencanakan jalan yang dilalui oleh baginda Nabi, mereka seperti baris di pinggir jalan bersama-sama ngelempari baginda Nabi. Sehingga saat itu tubuh beliau penuh dengan darah, dahi beliau, kening beliau luka mencucurkan darah. Dengan susah payah baginda Nabi dengan salah seorang sahabat beliau bisa keluar selamat dari kota Taif. Maka di tengah perjalanan beliau merasakan kelelahan yang luar biasa, para santri dan para pendengar di rumah. Sehingga di satu tempat, di satu dataran, di situ ada kebun kurma. Baginda Nabi kemudian istirahat di sana. Maka pada saat beliau sedang beristirahat, beliau menyampaikan kepada Allah, "Ya Allah, ya Rabbi, aku adalah hambamu. Setelah dari Taif ini, kemana lagi engkau akan membawa diriku ya Allah? Kemanapun engkau membawa diriku, aku akan ikuti perintahmu ya Allah. Yang penting aku tidak menjadi manusia yang engkau murkai ya Allah." Maka para santri dan para pendengar di rumah, yang dialami oleh baginda Nabi saat itu di kota Taif telah mengusik malaikat yang ada di langit. Para malaikat yang menyaksikan kekasih Allah diperlakukan seperti itu terusik. Maka turunlah Jibril menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau sedang beristirahat kelelahan, menahan rasa sakit, darah yang terus mengucur membasahi pakaian beliau, maka Jibril datang kepada beliau. Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, aku menyampaikan salam dari Allah. Allah memerintahkan aku untuk bertanya kepadamu ya Muhammad, apa yang engkau inginkan terhadap orang-orang Taif yang sudah membuat dirimu begitu tersakiti?" Kemudian jin penunggu gunung Taif juga menghadap kepada baginda Nabi, "Wahai Rasulullah, aku tidak kuat melihat apa yang diperlakukan orang-orang Taif kepada dirimu. Aku adalah jin penguasa gunung Taif. Perintahkan aku wahai Muhammad," kata jin tadi, "jika engkau ingin orang-orang Taif itu binasa semua,
maka akan aku angkat gunung Taif ini, aku cabut dari akarnya dan akan aku lemparkan kepada rakyat Taif agar mereka semua binasa. Para santri dan para pendengar di rumah, mendengar apa yang dikatakan oleh Jibril alaihissalam dan juga jin penunggu gunung Taif tadi. Seharusnya manusia normal pada saat diperlakukan seperti itu muncullah emosinya. Apalagi manusia yang dia adalah manusia mulia, tetapi tidak baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu baginda Nabi kemudian mengangkat kedua tangan beliau ke langit. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang begitu indah dan begitu mulia. Beliau menyampaikan, innallaha, sesungguhnya Allah, lam yab'atsni ta'anan. Wahai Jibril, sesungguhnya Allah tidak mengutus aku menjadi seorang perusak, kata baginda Nabi. Kemudian wala la'anan, dan Allah tidak mengutus aku wahai Jibril untuk menjadi seorang pelaknat. Allah tidak mengutus aku menjadi orang yang merusak, dan Allah tidak mengutus aku menjadi orang yang suka melaknat orang lain. Walakin yab'atsni da'iyan wa rahmatan, akan tetapi Allah mengutus aku wahai Jibril untuk menjadi penyeru dan pembawa rahmat. Wahai Jibril, kata baginda Nabi sambil beliau mengangkat kedua tangan, sesungguhnya Allah tidak mengutus aku untuk menjadi seorang perusak, dan Allah tidak mengutus aku untuk menjadi seorang pelaknat yang suka melaknat orang lain, tetapi Allah mengutus diriku untuk menyeru, mengajak manusia, dan untuk memberikan kasih sayang kepada manusia. Lalu baginda Nabi mengucapkan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah, berikanlah petunjuk kepada kaumku ya Allah, orang-orang Taif itu. Innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka belum mengetahui ya Allah. Maka baginda Nabi menyampaikan, jika seandainya hari ini orang-orang Taif tidak mau menerima dakwahku, mereka melempari aku, mencelakai aku, tetapi aku berharap, kata Rasulullah, besok akan lahir dari mereka anak-anak, cucu-cucu yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah para santri dan para pendengar di rumah, letak perbedaan antara Nabi Nuh dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika seandainya saat itu, saat beliau disakiti oleh orang-orang Taif, beliau kemudian mengangkat tangan berdoa kepada Allah untuk kebinasaan orang-orang Taif, niscaya Allah akan menghancurkan seluruh masyarakat kota Taif, karena Allah tidak akan pernah menolak doa dari Nabi dan Rasul yang diutus. Terbukti Nabi Nuh, terbukti kaum Nabi Lut, semuanya dibinasakan oleh Allah. Tetapi baginda Nabi tidak menginginkan kebinasaan untuk kaumnya. Karena apa? Baginda Nabi rahmatan lil alamin, seorang Rasul yang diutus bukan untuk kaum beliau sendiri saat itu, tetapi untuk manusia sepanjang masa ila yaumil akhir. Begitu besar kasih sayang baginda Nabi kita ini, para santri dan para pendengar di rumah, terhadap kaumnya. Disakiti seperti itu, luka-luka, keluar darah, tetapi tidak sedikit pun terbersit di dalam hati baginda Nabi untuk membalas mereka ataupun untuk memohon kepada Allah agar Allah menimpakan azab kepada mereka. Tidak,
Tetapi justru baginda Nabi mendoakan kepada Allah, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikanlah petunjuk kaumku, orang-orang Taif ini, agar supaya mereka sadar. Karena apa? Innahum qaumun la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka kaum yang belum mengerti, belum tahu ya Allah. Jika seandainya mereka besok akan tahu, mereka mengerti, hamba yakin mereka akan beriman kepadamu ya Allah. Inilah perbedaannya para santri dan para pendengar di rumah. Bisa dipahami ya? Nah, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Sekali lagi, jangan kita jadi pelaknat orang lain. Silahkan orang menyakiti diri kita, silahkan orang mencaci kita, silahkan orang memfitnah kita, silahkan orang menggibah kita. Tetapi sebagai orang yang beriman dan umat baginda Nabi Muhammad, maka seharusnya kita jangan membalas fitnahan dengan fitnahan, cacian dengan cacian, celaan dengan celaan. Perbuatan fisik yang menyakiti jangan dibalas dengan perbuatan fisik juga yang menyakiti. Doakan orang yang menyakiti kita supaya Allah memberikan hidayah kepada mereka, supaya diberikan kesadaran. Mungkin saat mereka melakukan hal yang tidak baik terhadap kita, mungkin karena mereka belum tahu siapa diri kita, mungkin mereka belum kenal siapa diri kita yang sebenarnya. Tetapi apabila mereka sudah tahu, mungkin mereka akan menyadari kesalahannya. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pesan penting yang terkandung di dalam dua ayat kisah Nabi Nuh yang disampaikan kepada baginda Nabi adalah itu. Kita ambil pelajarannya. Jangan suka menyimpan dendam di dalam hati. Kita disakiti orang, kita ingin balas nyakiti, nggak lego rasanya kalau kita belum bisa membalas. Itu bukan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham tum? Bisa dipahami persamaan dan perbedaan antara Nabi Nuh dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkandung di ayat 76 dan 77 surat Al-Anbiya. Baik, mudah-mudahan manfaat. Akan kita lanjutkan ayat ke-78 dan seterusnya insyaallah pada hari Sabtu. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni staudatuka ma 'allamtanihi fardudhu alayya inda hajati ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.